sholat Jumat. Kemudian di bawah sholat Jumat tingkatan kedua ada sholat jamaah subuh. Ya, karena subuh ini adalah sholat wajib yang cobaannya berat. Ya, enak-enaknya tidur, enak-enaknya kita pakai selimut dipanggil, hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum. Kan gitu. Ini berat ujian bagi kita. Maka dikatakan oleh Nabi, al-ajru biqadri ta'ah. Pahala itu tergantung susah payahnya kita melaksanakan ibadah. Misalkan ada orang melaksanakan ibadah jamaah, dia sedang dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan capek, dalam keadaan dingin, kemudian hujan, itu pahalanya lebih besar daripada orang nggak ngantuk sehat bugar, kemudian dia melaksanakan ibadah. Maka pahalanya beda, tergantung rintangan susah payahnya dia melaksanakan ibadah. Semakin besar ujiannya, pahala semakin besar. Ya, dakwah mengajak orang untuk kebaikan ini besar cobanya, nggak gampang. Ngajak orang ibadah, ngajak orang untuk sholat jamaah nggak gampang, besar cobanya. Tapi memang di situ adalah pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngajak orang untuk ibadah berat, kadang dicaci, difitnah dan sebagainya. Kenapa? Di situ tersimpan pahala yang besar. Beda dengan orang ngajak langsung ikut, ayo ikut jamaah langsung ikut. Beda pahalanya dengan orang ngajak berjamaah tapi masih repot, ya, perlu kesabaran, perlu telaten. Ini pahalanya beda. Ya, itu peringkat kedua di dalam keutamaan berjamaah setelah Jumat sholat subuh. Kemudian peringkat ketiga adalah sholat jamaah isya. Isya ini adalah utama yang ketiga setelah sholat subuh. Karena sholat isya biasanya kita melaksanakan sholat isya kalau berjamaah itu berat, yang sudah ngantuk, karena maka sholat isya ini menduduki peringkat yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah sholat asar. Sholat asar itu menduduki keutamaan berjamaah yang keempat. Karena ketika sholat asar itu kita berat, baru datang kerja, capek dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah sholat jamaah duhur. Sholat jamaah duhur karena kita masih aktivitas seharian kita, maka kita dituntut untuk berjamaah. Ini menduduki peringkat yang kelima. Yang terakhir peringkat yang bawah sendiri adalah sholat jamaah maghrib. Maka tidak heran di mana-mana ketika jamaah maghrib itu banyak, ya satu bakso, masjid mana biasa itu kalau maghrib banyak. Karena itu paling mudah. Beda dengan tadi subuh, isya itu kurang. Kadang subuh itu ya beberapa orang, masjid besar, mewah, tapi jamaahnya sedikit, eman-eman. Ya musola mewah, tapi sepi dari jamaah. Ini eman-eman daripada bangunannya. Ya bangunannya mewah, tapi sepi dari kemakmuran. Nggak ada ngaji, nggak ada baca zikir, nggak ada tahlil, nggak ada jamaah eman. Ya maka peringkat sholat jamaah maghrib menduduki peringkat yang terakhir karena mudah orang, ya mudah mau ngapain, masih kosong waktunya, akhirnya mereka melakukan sholat jamaah. Nah itu daripada keutamaan di dalam sholat berjamaah. Kita pilih yang mana? Kita kalau bisa lakukan semua 5 waktu kita kerjakan dengan berjamaah, itu lebih afdal. Jangan kita milih yang lebih berarti subuh tak jamaah subuh tok, maghrib isya enggak, eman. Ya, jamaah sendiri mempunyai keutamaan. Nah, kemudian ada beberapa hukum tentang sholat berjamaah selain fardu kifayah. Yang pertama dikatakan oleh ulama, hukumnya jamaah itu fardu ain, wajib bagi setiap orang. Bagi siapa yang fardu ain ini? Bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Kalau ada orang laki-laki sudah balik berakal sehat, wajib dia sholat Jumat. Maka jamaahnya menjadi wajib. Bagi perempuan tidak termasuk ini. Nah, itu yang pertama, fardu ain, hukum sholat berjamaah. Yang kedua, fardu kifayah, yang umum, fardu kifayah bagi laki-laki yang merdeka, yang menempati satu daerah di situ,
maka wajib melaksanakan sholat berjamaah. Kategori jamaah bukan kita laksanakan di rumah, bukan, harus dilaksanakan di tempat umum, masjid, musola harus ada. Bukan warga Canggiran sudah sholat berjamaah semua, tapi di rumah. Ini tidak menggugurkan kewajiban tadi. Harus ada masjid, musola yang sekiranya orang tahu, di sana ada jamaah, di sana ada sholat berjamaah, harus itu. Kalau di rumah masing-masing kan nggak ada yang tahu, walaupun semuanya berjamaah, tapi tidak menggugurkan fardu kifayah tadi. Harus dilaksanakan di musola atau di masjid atau di tempat umum yang lain. Sekira orang tahu, oh itu ada sholat berjamaah. Itu fardu kifayah yang kedua. Kemudian ada hukumnya jamaah itu sunnah. Kapan seseorang itu sunnah melaksanakan sholat berjamaah? Yaitu ketika dia melaksanakan sholat yang disunahkan berjamaah. Sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat tarawih, nah itu sunnah. Sunnah dilakukan berjamaah, maka hukumnya sunnah. Kalau kita lakukan dapat pahala. Ada lagi sholat berjamaah yang mubah yang nggak dapat pahala berjamaah, tapi boleh, mubah hukumnya. Kapan itu? Kalau ada orang melakukan sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Karena ada sholat sunnah itu disunahkan berjamaah, ada yang tidak. Yang berjamaah seperti tadi, sholat Idul Adha, Idul Fitri, tarawih, witir ketika Ramadan, istisqa, itu sunnah. Ada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, duha, kemudian tahajud, kemudian sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu tidak disunahkan berjamaah. Tapi misalkan dilakukan berjamaah, boleh apa enggak? Boleh, ubah hukumnya. Contoh seperti di beberapa sekolah, anak-anak sekolah biasanya diajarkan untuk sholat duha, dilakukan berjamaah. Boleh apa enggak? Boleh hukumnya. Sah. Dapat pahala jamaah? Tidak, karena hukumnya mubah. Tidak mendapatkan pahala jamaah, tapi mendapatkan hal lain. Apa? Pahala tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik anak agar terbiasa sholat duha. Pahalanya dari situ. Ya, kalau sholat sunnah duhanya tidak dianjurkan berjamaah, sendiri-sendiri. Kemudian ada lagi hukumnya itu yang khilaful aula. Khilaful aula itu bagaimana? Lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau dilaksanakan hukumnya sah. Jamaah yang bagaimana yang ini? Yaitu ketika seorang imamnya sholat adaan tepat waktu, makmumnya sholat qodoan, ngodo. Ini maka hukumnya khilaful aula, lebih baik ditinggal. Kalau dilaksanakan boleh apa enggak? Boleh. Misalkan ada imam sholat isya, ternyata ada makmum ngodok sholat maghrib, sah apa enggak? Sah, tapi lebih baik sholat sendiri-sendiri. Ya, misalkan ada orang datang ketika kita sholat isya, datang bangun tidur kena hujan, bangun tidur isya, dikira sholat maghrib. Kita sholat 4 rakaat, si makmum tadi sholat 3 rakaat karena dia ngodok. Ini sah hukumnya, tapi khilaful aula. Khilaful aula itu lebih baik ditinggalkan. Ada yang keenam, hukum jamaah makruh. Ada jamaah tapi sholat jamaah tapi makruh hukumnya. Kapan itu? Kalau imamnya itu fasikon, orang fasik. Fasik itu bagaimana? Orang yang sering melakukan dosa. Sering melakukan dosa. Dosa kecil sering, kemudian dia pernah melakukan dosa besar, mabuk-mabukan, kemudian dia zina dan melakukan dosa yang lain, tapi dia masih Islam. Ketika dia jadi imam, maka hukumnya makruh. Kalau kita berjamaah dengan dia bagaimana? Sah apa tidak? Hukumnya sah, tapi makruh. Lebih baik kita sholat sendiri karena dia fasik, sering melakukan dosa. Ya, sering melakukan dosa, maka hukumnya makruh. Ada yang ketujuh, hukumnya yaitu haram tapi sah. Jamaah haram tapi hukumnya sah. Kapan itu? Kalau dilakukan jamaah tersebut di tempat yang gosok. Gosok itu tempat yang tidak berizin.
Contoh misalkan ada orang ingin berjamaah tapi sholat di rumahnya orang tanpa seizin pemilik rumah, maka hukumnya haram. Tapi sah, jamaahnya sah tapi hukumnya haram karena tidak izin. Karena kita kalau ingin menempati tempatnya orang harus izin, tanah, kemudian rumah ataupun fasilitas yang lain harus izin. Kalau tidak izin namanya gosok. Gosok itu haram hukumnya, maka nggak boleh. Kecuali kata ulama ulima ridho, sudah diketahui keriduan yang punya rumah. Misalkan tuan rumah ini yang punya rumah sudah terkenal, dia kalau rumahnya itu dipakai ibadah sudah dipersilakan, siapapun boleh. Walau nggak ada orangnya, tapi kita yakin orangnya pasti setuju, orangnya pasti meridhoi, memberikan izin, maka boleh. Karena kita sudah tahu orangnya. Gak ada kan sebagian orang itu karena saking akrabnya dengan kita, saudara kita, orang kita tanpa izin sama orangnya di sepeda motor, maka kalau kita yakin dia ridho, karena kita sudah terbiasa, misalkan sudah dititip sepeda motor atau sendal, misalkan itu dalam keluarga kan kita itu karena pakai sendalnya saudara, yang lainnya kan gitu. Tapi bagaimana hukumnya? Boleh, karena kita sudah yakin dan tahu kalau orang tersebut akan ridho dengan kita. Nah, itu hukumnya boleh. Ya, boleh. Kalau dan tidak haram. Beda dengan tadi. Ya, kalau di tempat yang gosok maka hukumnya haram. Itu beberapa hukum tentang sholat berjamaah. Nah, kemudian jamaah ini paling utama, paling afdal adalah kalau dilakukan dengan banyak orang. Lebih banyak maka pahalanya lebih besar, lebih afdal. Kecuali beberapa masalah. Ini jamaah yang sedikit lebih afdal daripada jamaah yang banyak. Kapan itu jamaah yang sedikit lebih afdal daripada yang banyak? Yang pertama, kalau yang mengimami jamaah banyak itu orang fasik. Seperti tadi, orang fasik, orang yang sering melakukan maksiat jadi imam, maka kita berjamaah dengan orang yang sedikit itu lebih afdal daripada berjamaah tapi yang imamnya itu orang fasik. Maka kita berjamaah sendiri dengan keluarga itu lebih afdal. Misalkan kita lihat di masjid ada sholat jamaah waksof misalkan di masjid, ternyata kita lihat yang jadi imam orang fasik, sudah terkenal sering melakukan dosa, mabuk-mabukan dan yang lainnya, maka kita sholat di rumah dengan istri walaupun cuma berdua ini lebih afdal daripada kita berjamaah yang banyak tapi imamnya fasik. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi, yaitu kalau imamnya itu ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu sering membid'ah-bid'ahkan. Misalkan tahlil bid'ah, ziabur gak boleh, kenduren gak boleh, tahlil gak boleh. Maka kalau yang jadi imam orang seperti itu, maka kita sholat sendiri atau sholat berjamaah yang sedikit itu lebih afdal daripada banyak. Tapi yang jadi imam orang tadi itu tahlilnya nggak boleh, ya kenduren nggak boleh, padahal ya enak tahlil dapat berkat, ya dapat makan, ya sodako kan gitu. Tapi mereka mengatakan nggak boleh. Maka kalau mereka jadi imam, lebih afdal kita mencari jamaah yang lain walaupun sedikit, itu lebih afdal. Nah, kemudian yang ketiga, kapan jamaah sedikit lebih afdal daripada jamaah yang banyak? Kalau yang jadi imam itu beda mazhab. Beda mazhab itu kita kan mazhab Syafi'i, kemudian kita bermakmum kepada mazhab Hanafi atau Hambali atau Maliki, itu kita lebih afdal sholat jamaah walaupun sedikit tapi sama mazhabnya, sama mazhab Syafi'inya, bukan dengan mazhab yang lain. Itu yang lebih afdal walaupun sedikit. Kemudian yang keempat, apabila imam sholat jamaah yang banyak itu bacanya cepat, sedangkan kita itu bacanya pelan. Mungkin ada orang baru belajar Al-Quran, bisa baca Fatihah ataupun
ataupun orang tua nggak bisa bacaan cepat, sedangkan si imam ini cepat, maka bagaimana kita jamaah dengan orang yang tidak cepat walaupun sedikit, itu lebih afdol. Misalkan di rumah sama istrinya itu nggak apa-apa ya. Kemudian yang kelima, kapan sholat jamaah yang sedikit itu lebih afdol? Kalau sholat jamaah yang sedikit itu dilakukan di waktu fadilah. Kapan itu waktu fadilah? Di awal waktu. Nah, di awal waktu, misalkan adzan, setelah adzan 5 menit atau 10 menit langsung dia melakukan jamaah. Walaupun ini sedikit jumlahnya, lebih afdol daripada jamaah yang banyak tapi nunggu 1 jam, 2 jam. Nah, ini lebih afdol yang sedikit yang dilakukan di awal waktu atau waktu fadilah. Ini tingkatan-tingkatan kalau kita bermakmum atau mencari jamaah. Lebih afdal mana? Yang banyak. Banyak itu lebih afdal. Tapi sedikit lebih afdal daripada yang banyak dengan permasalahan tadi. Kebanyakan tergantung daripada imam. Imamnya fasik kah, beda madhab kah, atau orang yang sering membid'ah-bid'ahkan atau yang lainnya. Maka jamaah yang sedikit itu lebih afdal daripada jamaah yang banyak. Itu memberi sedikit hukum-hukum tentang sholat berjamaah. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu manfaat barokah bagi kita dan bisa bermanfaat bagi kita dan kita dari